Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Ramadan yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu ayat yang sangat masyhur di kalangan umat muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melantunkan, membaca sholawat beserta para malaikatnya kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam lanjutan ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka ucapkanlah, bacakanlah salawat kepadanya, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat dari ayat tersebut, seruan untuk membaca sholawat selain mempunyai nilai ibadah, dan itu dimulai dari zatnya Allah sendiri. Kalau Allah memerintahkan untuk amalan ibadah yang lainnya, misalkan kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, aqimus sholah, atau kita diperintahkan untuk melaksanakan zakat, wa atuz zakah, Allah hanya menilai tanpa melakukan sendiri. Tapi berbeda halnya dengan seruan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari zatnya sendiri beserta para malaikatnya, dan seruan itu tentunya ditujukan kepada kita orang-orang mukmin untuk senantiasa selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali keistimewaan dalam membaca sholawat itu sendiri. Salah satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah bersabda, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi bihi asra sholawatin. Barang siapa yang membacakan selawat kepadaku walau hanya satu saja, hanya satu kali saja, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sholawat baginya. Dan juga wahutta anhu asru khati'atin, dan akan dihapuskan 10 kesalahan, 10 keburukan. Wa rufi'at lahu asru darajatin, dan akan dilipat gandakan, akan ditinggikan derajatnya menjadi 10 kali tingkatan, 10 kali tingkatan. Itu salah satu keistimewaan baca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga banyak sekali peristiwa ataupun kisah yang menceritakan tentang keutamaan membaca sholawat itu sendiri. Salah satunya dalam kitab Tanqihul Qaul karya Imam Nawawi. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwasanya ada sebuah kisah seorang tokoh ulama besar, ahli tasawuf, ya, ulama sufi. Beliau mempunyai seorang tetangga, yang mana tetangga tersebut setiap harinya selalu melakukan maksiat, mabuk-mabukan, minuman khamr, judi dan lain sebagainya. Lantas kemudian ulama sufi tadi ini menasehatinya, memberikan nasihat agar mau berhenti dari tindakan-tindakan atau amalan-amalan seperti minuman khamr dan seterusnya. Tetapi tidak pernah digubrisnya. Yang paling mencengangkan, yang paling mengherankan bagi tokoh sufi ini, ternyata ketika meninggal dunia, beliau bertemu dalam mimpi bahwasanya dia berada dalam posisi kemuliaan, wa huwa arfa'ul maqam. Dia berada di posisi yang mulia bersama orang-orang yang mulia pula. Lantas terheran, bima nilta hadhil martabah al-aliyah al-adimah. Dengan apa, sebab apa kamu bisa memperoleh
derajat makom yang tinggi seperti ini, padahal keseharianmu selalu melakukan tindakan kejahatan, kriminal, minum-minuman khamr, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Tapi kenapa engkau masih bisa berada di posisi tingkat yang mulia seperti ini? Seorang tetangga tadi menjawab, hadartu yauman fi majlis dzikri, bahwasanya saya pernah datang di sebuah majelis zikir. Fasami'tul alim yaqul man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Bahwasanya orang tersebut bercerita bahwasanya dia pernah hadir di majelis zikir yang mana di dalamnya ada seorang alim yang pernah mengatakan, barang siapa yang membaca sholawat dengan dikeraskan suaranya, maka wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Sehingga saya bisa seperti ini. Itu salah satu kisah yang mungkin bisa kita petik. Alangkah istimewanya bacaan sholawat, walaupun dengan bacaan yang sederhana, tetapi mempunyai nilai kualitas pahala yang sangat luar biasa. Para pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak pemirsa kajian Ramadan untuk senantiasa melanggengkan, mendawamkan dan merutinkan membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Inna awlan nasa bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaiya sholatan. Bahwasanya orang yang paling utama berada di sisi saya kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membacakan sholawat kepada saya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, maka jangan kita sia-siakan untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian Ramadan pada kali ini, walaupun hanya sebentar, semoga ada manfaatnya. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.